Silahkan masuk. Silakan duduk dengan nyaman ya, Mbak. Ya. Dengan Mbak Aza ya? Iya betul. Mbak Aza ini di sini tulisannya Mbak Aza semester 3 ya? Iya, semester 3. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kesini tadi naik apa, Mbak? Oh, ini tadi saya naik motor. Habis dari mana langsung kesini? Habis ada kelas terus cari makan dulu terus ke sini. Oh, berarti udah makan. Ya. Udah gak lapar ya? Ngantuk gak habis makan? Oh, enggak sih Bu. Terus tadi sama siapa? Oh, kebetulan saya sendiri aja. Oh, nyari makannya sendiri? Ya. Nyari makan di daerah sini atau Nyari dari sini? Oh, di daerah sini. Tadi mata kuliahnya apa nih? Oh, ini tadi saya habis mata kuliah pendidikan biologi. Oh, pendidikan biologi. Iya. Ambil jurusan apa, Mbak? Saya ambil biologi. Keren. Cita-citanya mau jadi apa di bahasa? Masih belum tahu sih Bu. Tapi pastinya karena saya basicnya di keguruan, pastinya akan lebih ke pendidik. Jadi pengen jadi guru. Ya. Pengen kepikiran nggak buat ambil PPG nantinya? Antara PPG sama lanjut S2 sih. Lanjut S2 biologi. Ya. Berarti sekarang pendidikan biologi apa biologi murni, Mbak? Oh, kalau saya ambil pendidikannya. Di mana? Saya di UB. Keren. Gimana semester 3 ini? Mbaknya ngerasa kayak gimana? Hampir sama sih, mungkin lebih tugas-tugasnya agak ribet, agak banyak praktikum, tapi sama ini masih tetap enjoy aja. Enggak stres gara-gara itu ya? Oh, enggak. Aman. Kalau sama teman-temannya? Aman juga. UASnya habis ini ya, habis UAS langsung libur lama ya? Iya sih, mungkin 1 bulanan kok. Wah, lama itu. Biasanya kalau kayak gitu ngapain Mbak di rumah? Kebetulan saya ada waktu buat ngajar privat les, jadinya ya saya kemungkinan bakal tetap lanjut ngelesi anak gitu. Oh, keren. Setiap meskipun Mbak Aza kuliah, Mbak Aza juga ngelesin? Iya. Wow, berarti kuliah sambil kerja nih ya ceritanya? Iya. Keren. Oke, Mbak Aza. Di sini Mbak Aza sebelumnya udah pernah ngelakuin sesi konseling belum? Sudah pernah. Jadi saya jelaskan lagi kalau konseling itu adalah proses bantuan yang terarah antara konselor saya dan konseli yaitu Mbak Aza, di mana saya bisa membantu Mbak Aza untuk memahami diri Mbak Aza, terus mengenali masalah Mbak Aza, lalu menemukan cara yang lebih sehat untuk mengambil keputusan dan mengubah perilaku Mbak Aza. Dan Mbak Aza, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfira Fitria Ramadhani. Di sini saya sebagai konselornya Mbak Aza yang akan mengarahkan Mbak Aza dan akan mendengarkan ceritanya Mbak Aza. Nah, sebelumnya kita sepakati untuk waktunya 35 menit, apakah cukup Mbak Aza? Sudah cukup. Oke, kita sepakati 35 menit ya. Nah, di sini kita menganut asas kerahasiaan yang dimana Mbak Aza tidak perlu takut jika masalah ini tersebar kemana-mana, karena saya tidak akan menyebarkan privasinya Mbak Aza, ceritanya Mbak Aza, begitupun juga Mbak Aza dimohon untuk setelah diskusi ini tidak menyebarkan juga. Dan kita juga menganut asas keterbukaan yang dimana Mbak Aza bebas bercerita tanpa ada yang disembunyikan. Jadi biar plong gitu ya Mbak. Terus kemudian Mbak Aza juga tidak terpaksa kan datang ke sini ya? Enggak sih. Untuk Mbak Aza, harapannya setelah konseling ini apa kira-kira harapan apa yang diharapkan Mbak Aza setelah konseling? Saya harapannya biar saya ini kedepannya lebih bisa prioritasin diri saya sendiri, terus lebih bisa kayak nolak orang lain kalau emang saat itu saya nggak bisa bantu orang lain.
aja buat ngomong enggak. Berarti Mbak Aza ini pengen lebih memprioritaskan diri sendiri ya. Iya, Terus bisa menolak orang lain kalau Mbak Aza nggak mau, jadi asertif gitu ya. betul. Bisa kita mulai sesi konseling pada kali ini? Bisa, Bu. Mbak Aza siap? Iya. Nah, sekarang boleh nggak Mbak Aza ceritain alasan Mbak Aza memutuskan untuk datang ke sini hari ini? Karena saya dulu ini waktu SMA satu sekolah itu saya punya nih teman satu deket banget. Terus habis itu saya kemana-mana selalu sama dia kantin, ke kamar mandi, kemana aja itu pokoknya apa-apa itu saya sama dia. Tapi lebih ke kayak dia ini lebih ke saya dulu. Reza yuk kesini gitu. Jadi dia yang ngajak. Iya betul. Terus saya ya oke aja. Tapi di suatu saat saya nggak bisa. Terus kok dia ini jadi kayak mungkin bad mood kali ya ke saya. Jadi waktu saya nggak bisa antar dia, nggak bisa sama dia, kayak nolak dianya jadi ada beberapa hari agak menghindar. Saya sendiri agak bingung kenapa kok menghindar. Terus itu saya pikir oh apa mungkin gara-gara ini ya gitu. Akhirnya setelah itu tapi nggak langsung lama banget, beberapa hari saya tuh udah normal kayak biasanya sih. Jadi izin menyimpulkan bahwa Mbak Aza ini mempunyai teman dekat yang dimana teman dekat ini itu waktu sekolah yang kemana-mana bareng, tapi dia selalu yang ngajak. Nah, di suatu saat Mbak Aza ini menolak ajakannya karena suatu hal, jadi di situ mungkin dianya bad mood, akhirnya dia memutuskan buat menghindari Mbak Aza, dan setelah Mbak Aza mengintrospeksi diri, ternyata mungkin karena Mbak Aza sempat menolak dia waktu itu. Betul. Lalu kemudian apa ya Mbak Aza rasain? Waktu itu saya juga kaget, ngapain kok kamu diemin aku, kan aku emang gak bisa bantu kamu. Terus itu emang harus aku tahu. Terus kan yang dianya juga kadang kalau saya minta tahu itu nggak yang mengusahakan saya, jadinya ya saya kayak apa sih kok kamu kayak gini gitu. Tapi saat itu pun ya saya juga udah diem aja, kan saya sebenarnya nggak mau yang ribut, dan kalau saya udah ada teman satu pun udah kayak saya usahanya fokus banget ke dia. Tapi emang beberapa saat saya butuh bantuan ke dia ini nggak bisa yang benar-benar maksimal gitu. Jadinya ada yang menunda atau alasan apa, saya nggak tahu ini alasannya benar atau enggak. Tapi kalau misal dia emang misalnya aku nggak bisa ya udah itu saya nggak bantuin dia. Jadi kayak Mbak Aza ini kurang dapat feedback dari temannya seperti itu ya. Terus setelah Mbak Aza sempat menolak itu ya, terus kemudian temennya Mbak Aza kan menghindar. Nah, setelah menghindar itu apa yang Mbak Aza lakuin ke temennya? Maksudnya kayak Mbak Aza berusaha buat mau diajak kemana-mana buat tidak nolak dia atau nolak? Saya waktu itu udah saya biarin dulu, mungkin dia juga butuh waktu kan. Tapi saat udah baikan ini saya nyoba lah tetap rutin dia gitu. Jadi ya udah. Oh, berarti kalau misal Mbak Aza tiba-tiba nggak bisa itu, tapi dianya nggak tahu, terus tiba-tiba Mbak Aza nggak bisa, kira-kira apa yang Mbak Aza lakuin? Mbak Aza bakal menolak atau Mbak Aza bakal membiarkan demi supaya dia tidak menghindar lagi atau bagaimana? Karena dulu itu dia sempat menghindar, terus akhirnya saya sekarang kalau nggak keluar ke teman saya yang ngajak beberapa orang juga gitu, mungkin karena kebawa juga kebiasaan saya. Artinya kalau mereka butuh bantuan saya tapi saya ada janji lain, saya usahain dulu bantu orang ini dulu baru ke urusan hidup saya. Jadi Mbak Aza ini lebih mengutamakan orang lain ya daripada kepentingan Mbak Aza sendiri. Nah, Mbak Aza kan tipe orang yang
yang Mbak harapkan dari bilang iya ke orang lain? Kalau untuk harapan saya sih itu saya bantu mereka, itu saya kayak ya siapa tahu nanti kalau saya butuh bantuan walaupun bukan mereka, setidaknya ada orang lain yang bantu saya. Jadi saya lebih ke kayak lihat nanti dampaknya ke saya sendiri aja. Nah, hal apa yang Mbak Aza takuti kalau Mbak Aza nolak sama bantuan mereka? Apa yang saya takutin kalau saya nolak sama bantuan mereka? Jadi kalau Mbak Aza itu kalau nolak, Mbak Aza kenapa sih kok mau terus diganggu, direward lah ya ibaratnya sama mereka. Nah, kalau misal Mbak Aza tolak tuh, Mbak Aza takut kenapa? Kenapa kok Mbak Aza? Karena waktu dulu itu saya pernah hati sama teman saya dijauhin, walaupun nggak semua orang kayak teman saya, tapinya saya kalau saya nggak mau orang ini nganggap saya nggak bisa diandelin kayak gitu. Nah terus akhirnya ya udah saya bantu aja, entah mereka berpikir seperti itu apa enggak, sebenarnya saya udah usahain semaksimal mungkin saya bantu mereka. Nanti mereka kemana ke saya itu untuk mereka, dan saya sebenarnya bantu mereka pun mungkin saya emang berharap ke mereka bisa saya bilang gitu, tapi saya kemungkinan juga mereka pasti juga nggak bisa lah, jadi ya udah saya bantu mereka, siapa tahu nanti di lain hari saat saya butuh bantuan ada yang bantu saya walaupun itu bukan orang yang minta bantuan saya. Jadi Mbak Aza merasa takut dijauhi juga kayak pengalaman Mbak Aza waktu itu, terus juga Mbak Aza takut dianggap nggak bisa diandelin, lalu kemudian Mbak Aza juga berharap suatu hari Mbak Aza dibantu meskipun yang membantu Mbak Aza itu bukan orang-orang tersebut. Seperti itu Mbak Aza ya. Berarti Mbak Aza takut kayak hubungan pertemanannya berubah gitu. Waktu kecil gimana cara keluarga Mbak Aza? Gimana cara keluarga Mbak Aza merespon kalau Mbak Aza menolak sesuatu? Kalau dari keluarga saya sih oke aja sebenarnya. Mungkin karena pertemanan saya kali ya yang buat saya jadi kayak sampai ke bawah sampai sekarang, jadinya saya kayak gak kurang bisa beradaptasi bisa sebenarnya. Kalau boleh tahu Mbak Aza anak pertama? Saya anak pertama. Anak pertama. Nah, yang anak pertama ini perannya Mbak Aza di rumah ngapain? Sebagai kakak sih. Ya berarti mengayomi adik-adiknya. Nanti kalau misalnya adiknya butuh bantuan kayak gitu, terus tapi Mbak Aza nggak bisa, Mbak Aza bakal nolak. Di situ saya lihat tanya dulu mau minta bantuan apa. Kalau saya bisa, saya bantu. Tapi kalau saya nggak bisa, nanti saya coba cari solusi gimana kamu bisa bantu. Tapi kalau antara teman sama adik atau sama keluarga, Mbak Aza lebih mendirikan aset apa? Lebih kayak takut buat menolak yang mana? Kalau saya anak teman sih. Oh, berarti keluarga masih kalau saya keluarga saya nolak tuh mereka sebenarnya mereka lebih tahu saya, jadi mereka pun saya bukannya nggak sayang sama keluarga saya, tapi saya yakin keluarga saya pun tahu kondisi saya, sedangkan karena teman-teman saya itu belum tentu tahu kondisi saya, jadinya mereka kayak ya udah bodo amat aja sama saya, pokoknya mereka minta bantuan saya bisa bantu atau enggak jadi itu. Kalau sama keluarga kan sebenarnya saya nggak bisa bantu, enggak saya disuruh ngapain gitu. Mungkin kalau saya nggak bisa, aku masih gini, nanti apa tak gitu. Oh ya udah oke, kalau nggak gitu, misal saya nggak bisa, ya udah nggak apa-apa sama orang tua saya. Jadi Mbak Aza ini sama orang tuanya beneran ngertiin gitu ya. Jadi Mbak Aza ini ngerasa kayak kalaupun aku menolak mereka, aku juga nggak masalah, soalnya aku nggak bakal dihindari sama mereka, nggak kayak ke teman-temanku, apalagi mereka juga tahu kondisiku dan teman-temanku belum tentu tahu kondisiku, jadi mereka cuma tahu mereka butuh ke aku. Selebihnya ya udah
keluarga Mbak Aza itu banyak yang mengerti Mbak Aza. Ada nggak sih salah satu nih atau beberapa orang dari keluarga Mbak Aza yang Mbak Aza jaga perasaannya, yang dimana di situ Mbak Aza itu benar nggak mau? Enggak sih, saya sama semuanya. Oh seperti itu. Jadi beneran mengerti semua keadaan Mbak Aza ya. Jadi dari keluarga aman. Jadi problemnya itu dari teman tadi yang berawalan dari teman deket yang Mbak Aza nolak terus tiba-tiba dihindari. Dari situ Mbak Aza ngerasa kayak Mbak Aza nggak bisa nolak orang lagi. Nah, dari ada nggak sih kira-kira di masa kecilnya Mbak Aza bersama teman atau keluarga, kayaknya keluarganya aman ya, atau bersama teman lah, itu ada nggak sih kejadian kayak gini di usia Mbak Aza yang sebelum usia Mbak Aza 10 tahun gitu, kayak Mbak Aza waktu kelas 1, 2 itu punya teman, pernah nggak sih punya teman yang kayak gini sebelumnya? Saya lupa ya Pak, 10 tahun yang lalu, soalnya udah lama banget. Lupa berarti Mbak ya, berarti secara nggak langsung gak ada memori yang tersimpan ya? Enggak ada sih. Berarti nggak pernah ada konflik sama teman? Karena itu masa kecil, saya waktu kecil tuh ya aja aja bersama temen, nggak peduli perasaan mereka apapun kan, jadinya udah aja waktu kecil itu. Berarti nggak nolak juga masih bisa waktu itu? Waktu itu pun kita, karena kita masih kecil ya, jadinya kita ya nggak tahu nih nolak apa enggak, pokoknya kita saat itu main bareng-bareng ya udah, walaupun kenapa ada bertengkar sama temen pun paling juga rebutan mainan gitu. Kalau waktu SD nih, kira-kira ada nggak Pak? Kan SD kan mungkin Mbak Aza udah mulai bisa mikir yang lebih dewasa lagi daripada yang tentang berebut mainan kayak sempol di sekolah kayak gitu lah. Mbak Aza kan dulu juga punya teman dekat lah di SD. Itu pernah nggak kejadian hal yang serupa? Kalau teman dekat di SD emang ada, tapi selama saya SD masa 2 aman, 3 aman, 4 juga nggak ada kasus sih Pak. SD aman sih. Aman. Di Mbak Aza ngerasa di SD itu aman. Kalau di SMP Mbak? SMP saya waktu COVID jadi nggak ketemu sama teman-teman. 3 tahun nggak ketemu? Cuma ketemu 1 tahun, dan 1 tahun itu pun ya cukup menyenangkan sih, nggak ada konflik apapun. Oh berarti Mbak Aza baru ngerasa menjadi people pleaser ini waktu SMA ya? Iya betul. Berarti waktu SMP pun kalau Mbak Aza menolak bantuan orang lain, Mbak Aza juga biasa aja? Waktu SMP saya lupa ya, mungkin karena saya SMP kan udah lama, dan waktu itu saya ketemu teman-teman juga cuma 1 tahun, dan itu belum ada temen yang benar-benar dekat banget, jadinya ya semuanya sama rata aja. Oh berarti SMP ini Mbak Aza belum menemukan teman dekat gitu ya? Belum ada. Semuanya Soalnya juga cuma setahun juga ya kan ya? Iya. Jadi belum tentu, belum bisa tahu bagaimana sifat-sifat orang-orang di sana. Dari masa kecilnya Mbak Aza, setelah Mbak Aza cerita tadi, dari masa kecilnya Mbak Aza itu nggak ada keterkaitan dengan masalahnya Mbak Aza yang sekarang. Keluarga Mbak Aza juga aman, terus kemudian teman-teman TK belum mengerti lah ya, terus SD itu aman, terus SMP juga aman, terus Mbak Aza ngerasa baru menjadi people pleaser ini waktu SMK apa SMA? Jadi di sini jelas ya kalau Mbak Aza nggak ada sangkut pautnya antara masa kecil dengan masalah Mbak Aza yang sekarang. Nah, Mbak Aza kan sadar sekarang kalau Mbak Aza itu jadi orang yang people pleaser. Kalau Mbak Aza sekarang jadi people pleaser,
Mbak Aza, apa sih konsekuensi terbesar dari mempertahankan pola bisnis ini? Mungkin saya akan diri saya akan kehilangan saya sendiri. Kayak misal saya sebenarnya butuh istirahat, tapi karena saya bantu orang lain, akhirnya saya nggak istirahat. Terus mungkin pasti efeknya saya juga mungkin capek dan bisa sakit. Kayak lebih ke diri saya sendiri aja nanti efeknya pasti. Mbak Aza sadar kalau semisal itu nggak baik buat Mbak Aza. Soalnya waktu Mbak Aza juga terkuras, Mbak Aza juga merasa waktunya istirahat malah dibuat bantu orang lain. Di sini Mbak Aza juga sadar. Jadi saya harap Mbak Aza bisa merubah diri Mbak Aza ke depannya. Bagaimana supaya Mbak Aza juga mempunyai waktu buat diri sendiri, bisa istirahat dan juga bisa menolak bantuan orang lain tanpa peduli buat apa itu menyakiti orang lain atau tidak, seperti itu Mbak Aza. Nah, kalau Mbak Aza sebagai diri Mbak Aza yang versi lebih berani, apa yang Mbak Aza bakal lakuin di situasi yang kemarin yang Mbak Aza bilang ke saya waktu Mbak Aza nggak bisa nolak bantuan? Ya pasti saya akan nolak. Kalau kan kita sekarang hari Rabu ya Mbak Aza ya. Nah, di minggu ini saya pengen menguji keberanian Mbak Aza dan hal kecil apa yang Mbak Aza pengen coba. Mungkin kalau ada teman kelas kampus saya yang minta tolong ke saya, Ilza yuk antar aku cari makan dulu. Tapi posisinya waktu itu saya udah harus berangkat ke tempat saya ngajar. Mungkin kalau waktu itu saya tetap yain aja, walaupun saya di jalan juga cepat-cepat. Tapi karena ibu mau menguji saya bakal nyoba buat menolak. Oke, jadi minggu ini Mbak Aza bakal menolak bantuan menolak apa ajakan dari orang kalau dianya mau minta anterin makan, membeli makanan, tapi Mbak Azanya juga lagi nggak butuh makan ya, dan Mbak Aza juga lagi akan melakukan hal yang lain. Jadi Mbak Aza harus bisa menolak ya untuk minggu ini. Kita coba hal kecil itu dulu. Nanti setelah itu kita akan mengadakan sesi konseling. Nanti jika ada Mbak Aza menginginkan, kita akan mengadakan sesi konseling selanjutnya dan kita lihat progresnya, Mbak. Coba deh Mbak Aza praktekin sekarang ke saya gimana cara Mbak Aza menolak untuk membantu orang lain. Sebelumnya maaf, kayaknya aku nggak bisa bantu kamu karena aku selain ada urusan. Tapi kalau kamu mau, tak cariin teman yang lain. Intinya kalau saya nolak, saya pasti bantu dia cari solusi lagi. Biar dia nggak merasa ditinggal, biar dia nggak merasa bingung mau cari ke siapa lagi. Kalau misal Mbak Aza nggak teman yang lain, gimana? Ya mungkin saya akan nyaranin, kamu mau kemana? Kamu mau kayak ini sih, kamu bisa kan ngantar? Maaf tapi aku masih ada ini. Gak apa-apa atau kamu mau gojek aja. Intinya saya menawarkan solusi walaupun mungkin solusinya udah terpikir sama dia. Oke, itu sebuah solusi yang bagus. Saya mengapresiasi hal tersebut. Mbak Aza juga cukup tegas dan sopan untuk menolak ajakan. Nah, kan tadi saya ingin menguji keberanian Mbak Aza untuk menolak sesuatu itu ya. Kira-kira apa satu risiko kecil yang siap Mbak Aza ambil minggu ini? Pasti kalau semisal pasti ada teman saya mungkin mikir tumben kok Aza jadi nggak bisaan gitu, pasti itu ada. Dan Mbak Aza siap untuk menanggung resiko seperti itu? Ya siap-siap aja sih, soalnya ya kalau sama terusin ya saya capek.
Kalau bahasa belajarnya imbangin diri sendiri dengan orang lain, apa langkah pertamanya? Masih belum terpikirkan. Masih belum terpikirkan. Jadi kita menguji keberanian Mbak Aza dulu ya untuk 1 minggu ini, apakah Mbak Aza berhasil atau tidaknya kita bahas. Soalnya di sini bukan tentang mereka aja, di sini juga ada Mbak Aza, yang Mbak Aza sendiri juga butuh diri sendiri, butuh apa? Mbak Aza itu enggak terus ke teman-temannya, Mbak Aza juga punya kesibukan sendiri yang mungkin teman-temannya nggak tahu. Coba nanti bilang ke teman-temannya, aku ada urusan ini, kamu baca bahasa jelasin. Kalaupun bahasa nggak bisa ngasih solusi juga nggak apa-apa, soalnya itu juga bukan tanggung jawab bahasa. Tapi kalau berhubung emang bahasanya yang terlalu berganti, oke, nggak apa-apa. Jadi bahasa tetap jalanin, asal bahasa bisa menolak, itu aja. Pernah nggak sih Mbak bahasa nggak bisa menolak bantuan, nggak bisa menolak permintaan bantuan dari orang lain, terus akhirnya bahasa ketinggalan sesuatu? Maksudnya kayak, aduh tahu gitu aku tadi nolak ini, kalau aku nggak nolak ini pasti aku udah bisa kayak gini. Kalau sampai yang telat enggak, tapi mungkin mepet aja. Mepet. Jadi di jalannya itu cepet-cepetan. Mungkin tadi bahasa pernah nggak kepikiran, wah kalau misalnya aku tadi nolak ini, aku bisa jalan lebih santai gitu, pernah? Enggak sih, soalnya saya kalau juga. Oke. Jadi dari bahasanya sendiri emang kayak gitu ya. Jadi secara nggak langsung bahasa juga nggak menyesali hal tersebut. Kalau menyesal sih enggak, karena saya mikirnya ya udah itu buat invest ke diri saya aja, siapa tahu nanti kalau saya butuh bantuan ada orang lain yang mau bantu. Tapi memang saya rasa ya cukup capek kalau tetap terus seperti itu. Iya sih, pasti capek kalau seperti itu terus. Jadi bahasa, bagaimana caranya supaya bisa menolak hal tersebut? Menurut bahasa, gimana caranya bahasa bisa membantu orang lain tanpa mengorbankan dirinya bahasa? Ya kayak tadi bisa ngasih Ngasih solusi. Nanti kalau solusinya tadi diterima atau enggak urusan dia, yang penting bahasa udah ngasih solusi kalau kita dulu. Jadi saya udah mendapatkan ada nggak bahasa, pernah nggak membatasi bahasa, ada nggak batasan yang sehat menurut bahasa? Maksudnya kayak, oh kalau misalnya dia sampai minta tolong segininya aku nggak bisa, kan nggak kayak gitu. Atau pernah mungkin dapat pengalaman seperti itu? Mungkin waktu itu hampir pernah, tapi enggak juga. Bahasa menolak atau bagaimana? Ya waktu itu emang nggak bisa, akhirnya saya bantu dia buat cari dalam hati. Berarti secara nggak langsung Mbak Ada udah menerapkan asertif ini dong ya? Ya, tapi masih apa, dalam hal yang besar yang sekiranya resikonya terlalu tinggi, jadi Mbak Aza masih berani buat menolak. Tapi kalau yang resikonya masih kecil-kecilan kayak gini, Mbak Aza masih mau gitu. Dan lama-lama juga Mbak Aza ngerasa kecapean. Apa ada hal yang mau diceritakan lagi Mbak? Udah. Dikarenakan waktunya sudah hampir habis, mohon maaf sekali, dengan berat hati saya izin menutup konseling pada siang hari ini. Nah, izin membuat kesimpulan sebelum itu. Jadi Mbak Aza ini mempunyai teman dekat yang dimana dia itu semasa SMA dia itu dekat sama Mbak Aza dan dia lebih sering mengajak Mbak Aza daripada Mbak Aza mengajak dia. Namun di suatu saat Mbak Aza menolak dan ternyata temannya ini menghindar. Dari situ Mbak Aza ngerasa Mbak Aza perlu membantu orang lain untuk supaya tidak menghindar dan supaya tidak dihindarin, supaya nggak dianggap nggak bisa diandelin, dan berharap mendapatkan bantuan juga dari orang lain. Dari keluarga Mbak Aza termasuk anak pertama yang dimana Mbak Aza juga
di rumah terkadang juga dimintain tolong sama orang tuanya, sama adik-adiknya, akan tetapi Baza di rumah itu lebih asertif. Jadi dikarenakan orang tua dan keluarganya Mbak Aza ini lebih tahu kondisi Mbak Aza daripada teman-temannya Mbak Aza. Jadi kalau misal Mbak Aza nggak bisa, Mbak Aza masih bisa menolak dan Mbak Aza mengasih solusi kepada orang tua dan adik-adiknya ini. Akan tetapi kalau di dunia pertemanan, Mbak Aza kurang bisa menolak dikarenakan ya karena takut dijauhin, takut gak bisa diandelin, terus takut dan berharap Baza bisa dapat bantuan meskipun bukan dari orang tersebut. Nah, Baza ini juga ngerasa capek lama-kelamaan karena terlalu mengiyakan teman-temannya seperti itu ya Baza. Dan minggu ini Baza akan melakukan uji keberanian, yaitu untuk menolak hal yang dimana Baza tidak bisa, akan tetapi meskipun ini hal kecil ya Baza ya, yang tadi menolak ajakan teman buat nyari makan padahal Baza sendiri nggak butuh itu, Baza butuh yang lain, Baza ada urusan lain, seperti itu ya Baza. Nah, dari sesi konseling kali ini apa yang Baza dapat? Yang saya dapatkan, terus saya jadi oke, saya harus berani buat kedepannya lagi. Jadi hari ini Baza sudah bisa melihat kalau Baza itu nggak punya akar dari masa kecil, tapi dari SMA dan keyakinan Baza tertentu ini seperti takut dihindarin. Dan minggu ini kita fokuskan ke satu hal, yaitu situasi kecil yang dimana Baza tidak otomatis bilang iya. Jadi Baza harus bisa menolak itu kalau Baza tidak bisa. Nanti kita lihat dampaknya dan Baza bisa refleksi itu ya. Apakah kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya, Baza? Boleh sih, boleh lihat jadwal juga. Oke, jadi Baza bisa chat saya kemungkinan minggu depan ya Mbak ya. Setelah saya mau lihat progresnya Mbak Aza gimana Baza menolak untuk membantu orang lain karena hal tersebut. Jadi saya ingin Baza, semoga Baza bisa lama-kelamaan bisa menolak bantuan teman-temannya Baza. Kalau Baza emang nggak bisa, Baza juga udah melakukan yang terbaik buat teman-temannya. Kalaupun teman-temannya menjauh, itu pun nanti juga bakal balik lagi, ataupun Baza juga punya teman selain mereka. Izin baik, saya cukupkan sesi konseling pada kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas keterbukaannya, udah mau cerita dan mau berusaha untuk berubah. Izin mengakhiri konseling pada siang hari ini. Selamat siang Baza. Selamat menjalankan hari ini.